Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di e-learning Universitas Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan manajemen kelas atau pengaturan kelas di dalam e-learning USM untuk user dosen. Sebelumnya silakan Anda login menggunakan user yang sudah Anda peroleh. Saya menggunakan GDOS 083 dengan password punya saya, kemudian saya klik button biru ini untuk login. Kemudian seperti halnya di video saya sebelumnya, kita bisa langsung melihat mata kuliah apa saja yang kita ampu di sini. Saya kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah berarti yang saya ampu di semester ini. Nah, untuk mengedit mata kuliah kita di dalam e-learning, kita bisa menuju ke salah satu mata kuliah ya. Semisal saya pilih PBO ini, saya pilih ini pemrograman berorientasi objek pagi, saya klik. Nah, defaultnya masih seperti ini, jadi masih kosong. Nah, di video sebelumnya saya sudah minta Anda untuk melakukan manajemen kelas di sini paling tidak idealnya Anda harus punya RPP atau RPS ataupun minimal Anda punya matrik perkuliahan yang nantinya akan kita display di sini supaya tampilannya lebih baik, lebih indah dilihat gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan ada kontrak perkuliahan, ada RPP atau RPS. Sekarang kita coba melakukan settingan mata kuliah. Nah, untuk melakukan settingan mata kuliah ini, Anda wajib menekan turn editing on. Gitu ya. Kalau sudah selesai melakukan editing, nanti Anda tekan turn editing off. Nah, e-learning ini secara default dia berbahasa Inggris. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa arahkan kursornya ke menu ini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih Indonesia. Nah, nanti kira-kira seperti ini ya. Hidupkan mode ubah sama, jadi bahasanya saja berubah ya Bapak Ibu. Tetapi saya pilih yang berbahasa Inggris saja. Dan kalau sudah nanti turn editing off. Oke ya, kita akan mulai. Yang pertama Bapak Ibu klik turn editing on. Selanjutnya, ini adalah halaman yang kita gunakan untuk memanage kelas kita. Khususnya pada kelas apa? Di sini ada tulisannya. Pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya bisa atau harus melakukan editing yang pertama. Yang ini saya edit ya. Edit section. Saya ulangi Bapak Ibu. Biar lebih jelas. Di sini ada 2 edit ya. Saya pilih edit yang atas, supaya edit section. Nah, ini customnya general, Bapak Ibu. Ini secara umum bisa diabaikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau edit juga tidak apa-apa. Ini general ya, secara default. General itu apa? General itu, ini saya kembali ke sini ya, atau Bapak Ibu back nggak apa-apa. General itu secara umum, berarti secara keseluruhan di sini. Nah, yang perlu kita edit yang pertama adalah ini, di sini. Maaf tadi salah, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, tetapi yang ini. Ini saya edit setting di sini ya. Ini adalah di sini tertulis announcement. Sebenarnya announcement kalau Bapak Ibu akrab ini kan pengumuman, tetapi di sini announcement saya ganti dengan kontrak kuliah. Gini ya. Atau diganti dengan deskripsi perkuliahan. Sebagai contoh nanti kita akan membuat kira-kira seperti ini. Jadi announcement kita ganti menjadi deskripsi dan capaian pembelajaran. Kemudian bawah-bawahnya nanti kita coba akan isi seperti ini. Oke. Saya coba back lagi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih enak. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengatur tadi yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah klik turn editing on. Seperti ini. Kemudian pada bagian announcement di sini Bapak Ibu klik edit setting. Nah, announcement ini kita ganti dengan, kita samakan seperti ini ya nanti.
Nah, deskripsi dan capaian pembelajaran. Ini kita bisa ketik deskripsi perkuliahan dan capaian pembelajaran, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini kita hapus yang deskripsi di sini tengah. Nah, isinya apa? Kita bisa buka Bapak Ibu kontrak kuliah Bapak Ibu semua. Semisal ini saya copy saja gitu ya, biar gampang. Makanya tadi untuk membuat ini paling mudah Bapak Ibu harus punya RPP terlebih dahulu. Nah. Saya kasih judul di sini tidak apa-apa, deskripsi perkuliahan kayak gini. Saya kasih bold sama kayak Bapak Ibu ngedit biasa ya. Kemudian di sini saya tulis capaian pembelajaran. Ini saya klik bold, sama capaian pembelajarannya saya cari di sini. Misal saya isi di bagian ini ya, Bapak Ibu bisa cari capaian pembelajaran di mata kuliah, atau ganti standar kompetensi juga tidak apa-apa. Ini kalau di sini berarti punya saya semisal standar kompetensi gitu, standar kompetensi. Ini mau kita tambahkan lagi kompetensi dasarnya pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Kompetensi dasar semisal saya ambilkan di sini. Kita copy aja ya Bapak Ibu, klik kanan copy. Nanti di sininya klik kanan Bapak Ibu pilih yang paste as plain text ya, jangan paste, nanti formatnya biar lebih enak. Yang ini saya bold. Kira-kira seperti ini hasilnya nanti. Ini saya enter. Kemudian aktifkan yang ini, display description on course page. Nah, seperti ini sudah. Sisanya Bapak Ibu apa settingannya Bapak Ibu indahkan dulu sementara. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih save and return to course. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke topik 1. Kita edit topik. Bapak Ibu aktifkan custom. Nah, di siapa topik 1? Topik 1 kalau saya di sini saya tulis berdasarkan paling gampang seperti ini. Pertemuan 1. Ini saya copy ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tulis pertemuan 1. Spasi ini ya. Saya pastekan tadi tulisannya. Jadi kira-kira pertemuan 1 penjelasan umum dan kontrak kuliah dan silabus. Nah, saya pastekan di sini. Nah, summary di teksnya ini apa yang harus kita isi Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu harus isi adalah semisal saya ambil dari RPP saya. Saya tulis standar kompetensinya. Saya cari pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama saya. Ini standar kompetensi yang nah, ini aja saya copy semisal. Saya copy. Jadi Bapak Ibu bisa modifikasi, boleh masukkan standar kompetensi dan kompetensi dasar di setiap pertemuan. Saya yakin di RPP Bapak Ibu ada. Nah, seperti ini misal. Atau coba kita paste, kalau paste biasa seperti ini ya Bapak Ibu, jadi agak berbeda. Kalau saya lebih suka pakai paste as plain text. Atau ini kita rapikan saja kira-kira. Kompetensi ini 2, ini kompetensi dasarnya di pertemuan ini apa,
kita bold gitu ya Bapak Ibu, atau tekan Ctrl B sama ya Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti contohnya di sini sudah ada Bapak Ibu. Boleh diisi tujuan pembelajaran boleh gitu ya. Kemudian bentuk pembelajarannya apa? Itu yang penting harus kita sampaikan ke mahasiswa, bentuk pembelajaran. Ini template-nya Bapak Ibu. Kita bold. Nah, misal kalau di sini contoh ya. Contoh saya kuliah tatap muka dan diskusi. Nah, ini boleh berarti ini. Nanti saya tulis di sini kuliah tatap muka 2 diskusi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik save change. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, coba kita turn editing off ya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi akan lebih baik gitu ya. Deskripsi perkuliahan, bla 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 gitu ya. Kemudian pertemuan 1. Nah, untuk pertemuan 2 dan seterusnya sama pada prinsipnya. Saya turn editing on dulu. Saya bikin contoh untuk pertemuan keduanya ya Bapak Ibu. Klik edit, kemudian edit topik. Saya tulis di sini pertemuan 2. Sama. Berarti saya lihat dulu di pertemuan 2 ini saya akan berbicara mengenai dasar pemrograman Java, misal. Saya paste di sini. Oke, kemudian summary-nya karena di kontrak kuliah kan biasanya nggak detail ya Bapak Ibu, maka saya cari di RPP-nya pertemuan 2 itu saya berbicara mengenai, atau ini boleh ya, sisi standar kompetensi dasar, ini juga boleh, atau mau diisi tentang ini kegiatan pembelajarannya boleh. Misal saya isi kegiatan pembelajaran di sini ya, sini saya copy berarti. Jadi ada 2 alternatif Bapak Ibu, memang supaya tidak terlalu kaku ya. Nah, ini saya tulis materi yang kita bahas apa saja, kemudian yang wajib harus disampaikan ke mahasiswa itu nanti bentuk perkuliahannya bagaimana kuliahan. Misal kuliah tatap muka, kemudian 2 misal materi kuliah, 3 mungkin diskusi. Misalnya saya save change. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya bikin sampai 3 ya. Nanti kita coba lihat edit topik, custom, pertemuan 3. Pertemuan 3 berarti kita bicara apa? Pertemuan 3 kita bicara struktur kontrol program. Bisa lari ke sini. Isinya apa nanti? Struktur kontrol program. Cari di RPP saya. Nah, ini boleh ini aja. Saya copy ya. Saya paste dulu. Bentuk perkuliahan. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih pokok adalah ini. Standar kompetensi ada, dan indikator ini yang mungkin Bapak Ibu harus tuliskan di summary. Nah, segera seperti ini. Seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini kompetensi dasarnya. Seperti apa? Indikator mau disampaikan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas kira-kira seperti ini.
Jadi pada summary ini sebenarnya tidak baku ya Bapak Ibu, tetapi yang paling penting Bapak Ibu harus menjelaskan bentuk perkuliahannya apa. Nah, misal saya tidak di pertemuan 3 ini saya tidak melakukan kuliah online, tetapi saya hanya membagikan materi kuliah, dan yang kedua diskusi, misal kayak gini. Jadi kalau bisa di setiap pertemuan jangan kita semuanya live, nanti kasihan mahasiswa kuotanya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah hak prerogatif Bapak Ibu di dalam menyusun kira-kira materi apa saja yang atau bentuk perkuliahannya nanti seperti apa yang kepingin dilakukan. Nah, tone editing off. Nah, sudah. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu cara mengedit tampilan daripada course yang kita punya pada e-learning OSM. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan. Coba saya edit dulu, ini ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya tadi. Pasnya kebanyakan. Biar tidak terlalu boros nanti sampai bawahnya. Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat di sini salah satu yang harus kita klik di sini ya Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah kan gini, di dalam setiap perkuliahan ini kalau Bapak Ibu edit, khususnya ini yang harus kita perhatikan pada pertemuan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, contoh gini, pertemuan pertama edit. Ini tadi ada yang ketinggalan. Pada pertemuan pertama ini saya jelaskan bahwa kita penjelasan umum. Kemudian summary-nya saya tuliskan standar kompetensi, kompetensi dasar, bentuk perkuliahan. Nah, di kolom bawah ini Bapak Ibu ada namanya restriction access. Apa itu restriction access? Restriction access adalah pembatasan. Di dalam e-learning ini hampir semua tugas, materi, dan lain sebagainya ada restriction access. Restriction access ini ada pada semuanya. Loh Pak, boleh nggak saya indahkan ini? Boleh. Tetapi kalau Bapak mau Ibu lihat ada seperti ini. Nanti akan saya jelaskan secara khusus dalam satu buah video apa itu restriction access. Nah, tapi sementara saya kira sampai di sini dulu. Tone editing all. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas mengenai add an activity of resource. Jadi di video ini kita sudah membahas bagaimana cara mendesain ataupun menuliskan deskripsi perkuliahan, kemudian detail-detail dari tiap perkuliahan yang kita tampilkan di dalam e-learning ini. Lupa ini defaultnya cuma sampai 4, iya betul. Kalau kita mau nambah ini kan sampai 4. Standarnya perkuliahan kan sampai 16. Bapak Ibu bisa tulis di sini ya. Ini baru 4 berarti kurangnya 12. Saya ulangi. Ini berarti katakan ini berarti pertemuan keempat ya. Saya edit dulu singkat saja. Pertemuan 4. Ini saya save dulu. Jadi tidak harus semuanya selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nyicil. Ini baru sampai pertemuan 4. Saya add topik, saya pilih di sini. Sudah ada 4 berarti kurang 12. Totalnya 16 pertemuan gitu ya. Saya add topik. Nah, nanti kira-kira jadi seperti ini Bapak Ibu. 4, 5, 6 sampai 16. Jadi silakan nanti Bapak Ibu lengkapi pertemuannya sampai dengan pertemuan ke-16. Saya kira ini untuk video kita kali ini, yaitu bagaimana cara membuat deskripsi perkuliahan, kemudian detail pertemuan, dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas restriction access dan activity resource. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.